kita akan memulai dengan ibadah kita di saat ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu kita berdiri dan kita menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 4 ayat yang pertama. Nyanyian rohani nomor 4 bait yang pertama. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami ini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah bangsa. Allah dan Raja kaum sekalian. Kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji syukur di hadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu kami boleh ada di tempat ini dalam ibadah keluarga, ibadah persekutuan kaum Bapa di rumah keluarga Bapak Laike yang diselenggarakan di Perangkat ya Tuhan. Kami memohon Tuhan ibadah yang kami laksanakan saat ini mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, saya mengajak kita bermazmur. Mazmur pujian kita terangkat dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur 91 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya membaca berikutnya dan kita akan membaca secara bersama-sama. Berikutnya, dalam lindungan Allah. Mulai. Orang yang hidup dalam lindungan yang Maha Tinggi dan berkuasa yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampai musuh. Dengan debatnya Dia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai daripada kegobek. Engkau tidak susah takut kepada setan malam, terhadap mana yang terbang di bawah siang. Demikian jauh masuk ujian kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan lagi dalam nyanyian Mazmur 105 ayat yang kedua. Nyanyian Mazmur 105 ayat yang kedua. Nyanyikan Mazmur kesukaan. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Persekutuan kaum Bapa dan juga ibu-ibu yang hadir yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 3 kitab Yosua pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-17.
Kembali lagi kami naikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami boleh diperkenankan oleh Engkau untuk memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan tibanya kami akan membaca dan merenungkan sabdamu yang kudus ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa kami penuh keterbatasan, penuh dengan salah dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bermohon, ampuni salah dan dosa kami dan pimpin kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Tema atau perikop dalam pembacaan kita dalam Yosua 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-17, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampai mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduslah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelup kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang
turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asing, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita minta membaca firman Tuhan dengan bernyanyi Sabdamu Abadi. Persekutuan Bapak yang diberkati Tuhan, yang dalamnya juga ada ibu-ibu. Tema untuk renungan kita saat ini yaitu penuntun hidup kita, yang menjadi nas renungan kita terdapat pada ayat yang keempat dalam bacaan kita. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, sesaat sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, Yosua memberikan perintah kepada para pengatur pasukan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Hasta merupakan unit terkecil atau unit dari ukuran untuk panjang, sepadan dengan jarak antara ujung siku lengan kita sampai ujung jari tengah tangan pada lengan yang sama. Ukuran satu hasta itu sama dengan 45 cm. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, ada rahasia besar di balik peristiwa ini. Sebagaimana orang Israel diperintahkan untuk menjaga jarak berjalan kira-kira 2000 hasta antara tabut perjanjian dengan mereka. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan atau pernyataan Tuhan. Dengan kata lain, mereka harus berjalan dengan memperhatikan agar tetap dapat melihat tabut perjanjian Allah tersebut. Saat orang Israel dan para imam menaati perkataan Tuhan yang dikatakan oleh hambanya Yosua, maka kenyataan tersebut mengajarkan dua hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya. Firman-Nya pasti akan terwujud dalam kehidupan kita. Persekutuan kaum Bapa dan Ibu yang hadir bersama kita diberkati oleh Tuhan. Kita melihat dari
Poin pertama ini, Tuhan tak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Di sini hal di mana bangsa Israel mengikuti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Yosua. Mereka menaati melakukan, maka Tuhan melakukan perkara besar di mana laut itu, sungai Yordan itu terbelah dan bangsa Israel bisa melewati. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Hal yang kedua, kita tidak akan bisa melihat perwujudan firman Tuhan bila kita tidak belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada perintahnya serta berjalan atau bertindak berdasarkan iman. Jadi saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka percaya dengan sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh Yosua adalah perintah dari Tuhan, sehingga mereka mengimani dengan demikian mereka bisa melaluinya. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, kita ini tidak terlepas dari permasalahan kehidupan kita. Silih berganti hari demi hari, kita selalu menghadapi hal tersebut. Namun kalau kita mengimani Tuhan saja dan tidak bertindak atau melakukan, maka sia-sia apa yang kita imani. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita mengimani dan melakukan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam pergumulan kita, dalam setiap langkah kita, perbuatan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya lebih dahsyat dan bahkan di luar daripada apa yang kita inginkan atau renungkan dalam kehidupan kita. Meskipun kaum bapak yang diberkati Tuhan, yang dimana juga ada ibu-ibu, menjalani hidup di tengah dunia yang jahat ini, kita pun sangat memerlukan tuntunan dan pernyataan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Mengapa demikian? Sebab kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan kita hari esok atau hari yang akan datang. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan kita semua, janganlah memuji diri karena esok hari tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Kita dapat baca dari Amsal 27 ayat yang pertama. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok karena kita belum melewatinya. Jika kita berjalan sendiri pasti akan tersesat atau kaki kita akan terpeleset. Namun apabila kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita pasti tidak akan salah atau tersesat. Kita harus menjaga agar Roh Kudus tetap dapat terlihat oleh mata rohani kita. Mengikuti pimpinan Roh Kudus memang terkadang menyakitkan, karena kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Meskipun kaum bapak yang diberkati Tuhan, jika kita mengarahkan seluruh hidup kita, pandangan kita tertuju kepada Roh Tuhan, sebagaimana bangsa Israel memandang tabut perjanjian itu, maka segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa lalui. Namun situ menjadi catatan, jika kita mampu menguasai hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita melihat setiap perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kesegituan kaum bapak yang diberkati Tuhan, tak seorang pun dari kita yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Dan Allah melalui Roh Kudus-Nya akan menuntun kita apabila kita bersandar dan berjalan menurut ketetapannya. Amin. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Kita akan mengamini firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dengan nyanyian Kidung Jemaat 393.
Ayat pertama hingga ayat yang ketiga sambil persembahan syukur dijalankan. 393. Tuhan betapa banyaknya, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. bersama saudara. Saudara-saudara dan teman Kau beri kepadaku berkat terjadi Allah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan atas kasih dan perkenan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam persekutuan kaum Bapa dan yang kami berangkat yang kami pilih Bapa Yesus. Firman yang kami dengar terus mengingatkan kami bahwa kami hendak memandang Engkau, mengimani Engkau, dan percaya bahwa Engkau akan melakukan segala sesuatu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itu senantiasa menjadi petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan kami dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa tentang setiap kami yang hadir di saat ini ya Bapa. Kami meninggalkan segala kesibukan kami karena Engkau memanggil kami untuk bersekutu bersama dalam pada persekutuan kaum Bapa ya Tuhan. Engkau melihat dan mengenal setiap kami ya Bapa dalam surga. Berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, dan biarlah melalui pekerjaan itu kami dapat mencukupi memenuhi setiap kebutuhan hidup dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati juga istri dan anak-anak kami, suami Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, dan yang mempunyai pekerjaan, apapun pekerjaan mereka Tuhan,
senantiasa memudahkan Engkau ya Bapa. Anak-anak kami dalam masa pendidikan, bahkan yang sudah menyelesaikan pendidikan menanti pekerjaan, Engkau memberkati ya Tuhan, memberi kemudahan sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan dan beri hikmat pengertian kepada yang mengikuti pendidikan. Semuanya kami terus menaikkan puji syukur kepada Engkau. Terkhusus di saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan dari Bapak Laike yang mana kami kunjung yang dilaksanakan berada di Tuhan. Engkau memberkati kehidupan Bapak Laike di dalam masa hidupnya ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa membaharui hidup dia, memberi kekuatan, kesehatan senantiasa ya Tuhan. Berkati beliau dan juga anak-anaknya Tuhan. Berkati pekerjaan daripada anak-anaknya Tuhan, sehingga dapat dari pekerjaan itu dapat memberi setiap kehidupan dan kebutuhan dari Bapak Laike dan juga keluarga daripada anak-anak. Beri kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan, sukacita dalam kehidupan Bapak Laike ini Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan Bapak Laike dan keluarga dan kami semua. Limpahkan sukacita senantiasa dalam kehidupan Bapak Laike dan keluarganya. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan kepada meskipun Bapak yang dilaksanakan di berbagai sektor, baik sektor maupun rayon, mulai dari rayon pertama hingga rayon yang keempat. Tuhan, kiranya firman yang didengar dalam minggu ini boleh mengambil bagian dalam setiap Bapak yang hadir, dan itu menjadi penuntut hidup dalam menjalani hari-hari hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubah setiap kami menjadi kaum Bapa yang setia melayani kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan sebagai hati kami Bapak Pendeta Bayana dan juga Ibu Pendeta Sus. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu yang Kau tempatkan di rumah kami. Kami percaya lewat kuasa dan otoritas yang Kau limpahkan dalam kehidupan mereka yang menjadi pelayan di jemaat kami, biar Engkau limpahkan hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang mereka ucapkan benar-benar serasa daripada Engkau dan membangun iman daripada kami jemaat ini ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarga mereka, anak-anak mereka, suami mereka dan cucu mereka ya Tuhan. Di dalam masa pendidikan Tuhan Engkau memberkati, dalam masa tumbuh kembang mereka semua ya Tuhan Engkau memberkati. Beri hikmat pengertian kepada anak-anak mereka, dan bahkan yang sudah selesai dalam mengikuti pendidikan Engkau pun memberkati ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka juga daripada suami mereka dan juga anak-anak mereka yang sudah dalam pekerjaan Engkau memberkati. Biarlah berkat Allah itu senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka setia dan terus melayani Engkau dalam tugas yang Kau percayakan kepada mereka dalam jemaat kami. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan koordinator PKB yang 2. Tuhan Engkau mampukan dia dalam tugas yang dipercayakan Tuhan. Jadi dia kuat sehat senantiasa, sehingga dia dapat mengatur dan lebih tegak untuk melayani Engkau, mengatur dan mengkoordinir setiap kami jemaat yang ada di rayon 2. Tetapi juga kami berdoa menyerahkan Bapak Koordinator PKB yang 2 Tuhan memampukan dia. Beri dia kuat sehat senantiasa, sehingga dia tetap dengan semangat yang daripada Tuhan untuk melayani Engkau dalam bertanggung jawab mengatur setiap kami kaum Bapak yang ada di jemaat ini, khusus rayon 2 ya Bapak.
juga berdoa Tuhan menyerahkan penanggung jawab dari unsur-unsur PWK, remaja dan juga anak-anak. Tuhan yang telah memberkati mereka, jadi kuat sukacita senantiasa dalam melayani Engkau di keadaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam pelayanan mereka ya Bapak. Demikian juga di tengah-tengah jemaat kami khusus hari dua ya Tuhan, ada janda juga, anak yatim, piatu, dan juga di antara mereka ada yang mengalami kesakitan dan mengalami kedukaan. Tuhan, mari Engkau hadir dan memberi pengharapan, memberi sukacita, memberikan damai dalam setiap kehidupan jemaat yang ada ini, memulihkan mereka dari sakit penyakit dan memberi mereka senantiasa sukacita dalam kehidupan jemaat yang ada ini. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang akan kita berikan Tuhan, untuk memberkati persembahan ini kiranya dapat memperluas pekerjaan dan pelayanan di jemaat kami ya Bapak. Ya Bapak dan juga kami menyadari masih banyak hal yang kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, namun Engkau mengenal setiap hati dan apa yang kami pikirkan dan rencanakan. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Biarlah kami senantiasa ada dalam kasih karunia Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh doa dan syukur kami daripada kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini dan mengajak Bapak buka dan menyanyi bersama dalam nyanyian Tim Jemaat 355. Tim Jemaat 355. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dekat sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tentram. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai marilah satulah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tentram. Ibadah kita akan berakhir. Ingatlah firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan bersama. Katakanlah bahwa Tuhan Dialah yang akan menuntut kita dan melewati setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Semoga Allah sumber damai sejahtera dan kasih karunia dari Yesus Kristus
serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati dan melindungi kita semua, dan khusus Bapak Laika yang kami kunjungi, dan juga kita yang akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Shalom. Silakan duduk.